Spekta untuk Sang Pencipta dan Bumi Etam. Semangat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Semoga dalam keadaan yang sehat dan berbahagia. Perkenalkan, saya Insinyur Raponados Tumorang, STMT, dosen program studi Teknik Sipil Fakultas Pembangunan Berkelanjutan pada Institut Teknologi Kalimantan, Balikpapan, Kalimantan Timur. Kali ini saya sedang mengikuti proses sertifikasi dosen gelombang 1 yang diselenggarakan oleh Kemendikti-Saintek tahun 2025. Saya akan melakukan penyusunan dokumen pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi untuk PDD UKT PT. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan salah satu mata kuliah yang sesuai dengan bidang kalian saya, yaitu mata kuliah pengadaan dan kontrak. Mata kuliah pengadaan kontrak yang saya ampu ini dilaksanakan pada semester genap tahun ajaran 2024-2025 dengan bobot 2 SKS dan mata kuliah ini merupakan mata kuliah wajib dengan kode khusus TS 201475 yang diperuntukkan untuk mahasiswa semester 7. Mata kuliah yang menjadi persyarat untuk mengambil mata kuliah ini adalah mata kuliah proyek dan konstruksi. Adapun deskripsi mata kuliah pengadaan dan kontrak yaitu membahas tentang konsep pengadaan baik melalui penyedia maupun swakelola, dokumen pengadaan dan penawaran, metode evaluasi dan sanggah, dokumen kontrak dan perubahan kontrak. Mahasiswa juga akan belajar bagaimana membuat dokumen pengadaan dan kontrak konstruksi yang sesuai dengan aturan yang berlaku. Perkuliahan pengadaan kontrak dilaksanakan dengan aktivitas secara luring atau perkuliahan di kelas dipadukan dengan sistem Learning Management System atau LMS, yaitu pada kuliah.itk.ac.id. Mahasiswa dapat mengakses materi perkuliahan, bahan pustaka, resensi, mengunduh RPS, dan mengumpulkan tugas secara online. Kemudian mahasiswa dapat melakukan diskusi interaktif, presentasi, dan studi kasus secara langsung di kelas. Metode pembelajaran yang saya terapkan bersifat aktif, partisipatif, dan berbasis pada kondisi aktual. Di antaranya adalah ceramah interaktif untuk membangun konseptual mahasiswa terhadap teori pengadaan dan kontrak, kemudian diskusi kelompok yang mendukung kolaborasi mahasiswa dengan menyelesaikan studi kasus nyata, project based learning, di mana mahasiswa menyusun dokumen pengadaan kontrak sebagai bentuk aplikatif dari materi yang akan dipelajari. Untuk capaian pembelajaran meliputi CPL 4, mampu mengaplikasikan nilai Pancasila, etika, dan tanggung jawab profesional. Kemudian CPL 5, mampu menunjukkan kemampuan belajar sepanjang hayat dan menerapkan pengetahuan tersebut sesuai kebutuhan dengan strategi pembelajaran yang tepat. Lalu yang terakhir adalah CPL 8, mampu memahami dan mengaplikasikan prinsip, terapan, dan metode aplikasi peraturan, standar, pedoman, dan manual bidang rekayasa sipil. Untuk capaian pembelajaran mata kuliah, yaitu mahasiswa mampu menganalisis proses pengadaan dan perubahan kontrak akibat perubahan pekerjaan. Adapun media pembelajaran pada mata kuliah pengadaan dan kontrak meliputi yang pertama adalah modul atau RPS dan buku ajar itu dapat diunduh melalui LMS kuliah.itk.ac.id. Kemudian yang selanjutnya adalah materi perkuliahan, studi kasus, artikel ilmiah, dan video pembelajaran yang memiliki tingkat kebaruan untuk memenuhi kebutuhan industri yang dinamis. Perkuliahan ini dilaksanakan selama 16 kali pertemuan dengan rincian 14 kali pertemuan dengan tatap muka dengan materi perkuliahan dan 2 kali pertemuan untuk UTS dan UAS. Adapun materi pembelajaran yaitu pengadaan melalui penyedia, pengadaan melalui swakelola, dokumen pengadaan utama, dokumen pengadaan pendukung, dokumen penawaran, organisasi proyek, lingkup proyek dan jenis proyek, pengantar kontrak, jenis kontrak, dokumen utama dan pelengkap kontrak, perubahan kontrak, sengketa konstruksi, penyelesaian kontrak, dan pembuatan kontrak. Adapun kriteria penilaian pada mata kuliah pengadaan dan kontrak ini yaitu pertama adalah kehadiran dan keaktifan sebesar 10%, lalu tugas dan latihan sebesar 30%, kuis sebesar 20%, UTS sebesar 20%, dan UAS sebesar 20%.
Penilaian dilakukan secara objektif berdasarkan indikator seperti ketepatan dan penguasaan materi, partisipasi aktif, kelengkapan dokumen, dan kemampuan analisis terhadap studi kasus yang diberikan. Saya juga menggunakan rubrik penilaian yang jelas dan terukur, dan hasil evaluasi saya sampaikan kembali kepada mahasiswa sebagai bagian dari proses umpan balik, dan mahasiswa dapat melakukan upaya perbaikan untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. Dengan pendekatan ini, saya berkomitmen untuk menciptakan pembelajaran yang berpusat pada mahasiswa, sekaligus menyiapkan lulusan yang mampu berpikir kritis, adaptif terhadap perubahan, dan siap menghadapi tantangan dunia kerja yang dinamis. Untuk tahapan selanjutnya, mari kita simak video pembelajaran mata kuliah pengadaan dan kontrak dengan materi pada pertemuan ke-13, yaitu sengketa konstruksi berikut ini. Selamat pagi. Gimana kabarnya? Oke, semoga dalam keadaan yang sehat ya. Hari ini kita akan belajar tentang sengketa kontrak konstruksi, ya. Ini masuk ke pelajaran yang ke-13 ya, minggu ke-13. Judulnya atau topiknya adalah tentang sengketa kontrak konstruksi, ya. Sebelum kita memulai perkuliahan ini, silakan absen dulu ya di LMS. Oke, saya akan bukakan. Nah, di sini ya. Silakan absen. Sudah semua? Sudah. Oke. Ada yang tidak hadir pada hari ini? Ada ya, hadir semua ya. Oke, syukur. Oke, kita lanjut ya. Mata kuliah sebelumnya atau topik sebelumnya, ada yang masih ingat nggak apa topik? Oke, silakan. Ya Pak, jadi yang pertama itu ada akibat kekurang lengkapan kontrak, kemudian yang kedua ada penambahan skop pekerjaan, dan yang ketiga adalah yaitu terjadinya force majeure. Oke, jawaban yang bagus sekali ya. Karena minggu yang lalu kita tentang kontrak change order, ya, apa yang menyebabkan perubahan kontrak, tadi salah satunya ada force majeure gitu ya, ada perubahan di lapangan dan lain sebagainya. Ya, tolong diingat kembali, dibuka kembali catatannya. Bahan ajar, ya, seperti yang saya sampaikan sebelumnya, itu kita mengacu kepada Perpres, kemudian ada Permen PUPR ya, tentang pengadaan jasa konstruksi, kemudian ada juga buku ajar, yang kalian bisa akses semua bahan ajar ini di dalam LMS. Ya, termasuk juga ada buku monograf tentang perubahan kontrak proyek jembatan overpass. Dan ini saya buatkan ya untuk kita. Kemudian ini juga adalah buku dari penelitian saya. Oke. Baik. Nah, apa itu sengketa konstruksi? Apakah ada yang tahu? Belum ada ya? Oke. Nah, selain apa itu sengketa konstruksi, tapi bagaimana juga menyelesaikan sengketa tersebut. Ya, nanti kita akan pelajari dalam materi ini. Ya. Oke, sebelum kita masuk ke dalam bagaimana menyelesaikan sengketanya atau apa itu sengketanya, kita harus tahu dulu penyebabnya apa. Ya. Dalam suatu kontrak konstruksi kan kontrak itu adalah perikatan ya atau perjanjian dua pihak atau lebih gitu ya, mengikatkan diri dalam suatu aturan yang itu menjadi sesuatu aturan yang harus ditepati oleh keduanya, ya. Awalnya berdasarkan itikat yang baik ya atau pacta sunt servanda. Tapi kenyataannya banyak kontrak-kontrak ya yang berakhir kepada dispute ya. Jadi terjadi sengketa di dalamnya ya. Jadi para pihak atau masing-masing pihak itu memiliki argumennya masing-masing. Misalnya apa? Klaim mengenai keterlambatan pembayaran ya. Satu pihak sudah mengerjakan, kemudian dia menagihkan uangnya, tetapi tidak dibayarkan dengan tepat waktu. Padahal kita tahu kontraktor itu dia butuh dana ya, untuk melaksanakan pekerjaannya, ya. Sehingga kalau dia tidak diberikan sesuai dengan, kontrak, maka dia tidak bisa melanjutkan pekerjaannya. Kemudian perbedaan penafsiran dokumen kontrak. Nah ini yang kita sudah, atau sudah saya sampaikan sebelumnya, bahwa di dalam kontrak itu tidak boleh ada kata yang bias, ya, sehingga tidak double tafsir, ya.
Selain itu, sengketa konstruksi dapat juga terjadi akibat penggunaan jasa atau pengguna jasa tidak melaksanakan tugas-tugas dengan baik dan mungkin tidak memiliki dukungan pendanaan yang cukup. Sehingga kalau kita punya perusahaan kontraktor gitu ya, harus punya pendanaan yang baik sehingga tidak terjadi kemungkinan atau potensi terjadinya sengketa. Oke, secara singkat dapat dikatakan bahwa sengketa konstruksi timbul karena salah satu pihak telah melakukan tindakan cedera janji atau disebut juga wan prestasi. Ya. Oke, itu tadi sudah pengertiannya ya. Jadi sudah menjawab pertanyaan yang pertama. Jadi apa saja alternatifnya ya untuk menyelesaikan sengketa tersebut? Kalau kita mengacu kepada Undang-Undang Nomor 2 ya tahun 2017 tentang jasa konstruksi, maka di situ disebutkan bagaimana kita bisa menyelaraskan atau melaksanakan kontrak pekerjaan konstruksi, termasuk di dalamnya adalah penyelesaian sengketanya. Yang paling utama adalah musyawarah untuk mufakat, ya. Seperti kita tahu Indonesia itu banyak musyawarah begitu ya. Jadi kalau sudah bermusyawarah antar para pihak gitu ya, pemilik dan juga si penyedia jasa, itu, kalau berhasil maka tidak terjadi konflik. Tapi jika berlanjut, maka ada 3 hal, ya. Mediasi, konsiliasi, arbitrase. Ya, ini non litigasi. Non litigasi berarti dia tidak, berada di peradilan, ya. Jadi ini para pihak saja, kemudian nanti ada mencari penengah. Sebenarnya intinya sama, mediasi, konsiliasi, dan arbitrase, ada penengah di antara dua pihak tersebut, ya. Oke, kita masuk ke pertama, mediasi, ya, menunjuk pihak ketiga. Biasanya disebut dengan mediator, ya. Kemudian berbeda dengan konsiliasi, nanti kita akan bahas konsiliasi. Kalau konsiliator itu tidak memiliki wewenang, tapi kalau mediator, ya, dia punya wewenang untuk memberikan saran atau rekomendasi. Ya, jadi kalau konsiliator itu hanya menerima pernyataan A, pernyataan B apa, kemudian dicoba untuk cari benang merahnya atau cara penyelesaiannya. Tapi kalau si mediator, dia bisa memberikan rekomendasi, oh ini loh permasalahannya, ini loh root problemnya. Ya. Oke, meskipun demikian, masing-masing pihak tidak memiliki kewajiban untuk menerima hasil keputusan. Kenapa dia tidak wajib menerima? Karena ini bukan sesuatu badan yang karena mediator dan konsiliator itu tidak memiliki badan yang sah begitu ya. Nanti kita akan lihat badan yang sah itu seperti apa. Apakah hanya di pengadilan atau tidak, ya. Oke. Penyelesaian secara mediasi memberikan dampak atau hasil berupa sebuah kesepakatan, berbeda dengan arbitrase yang memberikan keputusan hukum segera. Nah, ini kita udah mulai masuk ke arbitrase, ya. Oke. Oke, kita ke konsiliasi dulu, mediasi, ya. Mediasi berlangsung secara tertutup dan rahasia, hanya para pihak yang terlibatlah yang dapat mengikuti jalannya mediasi. Artinya nanti informasi yang ada dalam mediasi itu tidak akan keluar ya, kemana-mana. Kemudian selain di luar pengadilan, proses mediasi juga dapat dilakukan di pengadilan. Ya, kalau kita tahu di pengadilan itu juga ada musyawarah untuk mufakat juga, kemudian diberikan juga kesempatan untuk mediasi. Ya. Mediasi akan sangat membantu dalam proses pengambilan keputusan yang sederhana, cepat, dan lebih hemat. Kenapa sederhana, ya, lebih hemat? Karena kalau kita di pengadilan kita harus daftar dulu, ya, ada biaya pendaftaran, ada prosesnya, segala macam. Kalau mediasi tidak. Mediasi nanti mediatornya datang, dia minta waktu dari pihak satu, kemudian pihak kedua ya, mencari solusi, ya, dari masing-masing pihak ini seperti apa sih, maunya seperti apa, ya. Oke, masuk ke konsiliasi. Konsiliasi adalah sebuah metode penyelesaian sengketa di mana kedua belah pihak yang bertikai akan menunjuk pihak ketiga. Ya, jadi sebenarnya secara prinsip itu akan sama dengan mediasi tadi. Bedanya tadi konsiliator tadi itu tidak bisa memberikan saran. Ya. Nanti konsiliator bertugas untuk bertemu dengan masing-masing pihak yang bertikai secara terpisah, kemudian dia catat permasalahannya, ya. Kemudian nanti mempertemukan kedua belah pihak tersebut. Tujuan utama dilakukannya konsiliasi adalah untuk meredam suasana yang tidak kondusif apabila penyelesaian dilakukan hanya oleh kedua belah pihak yang bertikai. Ya. Dengan adanya konsiliator sebagai penengah, harapannya komunikasi yang tadi terputus ya antar pihak tadi itu bisa tersambung ya, kemudian mencari titik tengahnya seperti apa.
ya, atau solusinya seperti apa. Oke, sampai sini ada yang mau tanyakan dulu? Belum ada ya? Oke. Baik, kalau belum ada kita lanjut ke arbitrase, ya. Menurut Undang-Undang, ya, Nomor 30 Tahun 1999, arbitrase adalah penyelesaian suatu sengketa perdata di luar peradilan umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa atau non litigasi. Jadi ini masih non litigasi, ya. Jadi di luar peradilan. Arbitrase ini diakui secara internasional, ya. Jadi kalau di Indonesia ada Badan Arbitrase Nasional Indonesia, BANI namanya. Nanti kita akan lihat apa saja sih yang ada di Indonesia. Kemudian ada juga yang di Hong Kong, di Singapura gitu ya, dan lain sebagainya. Ya, jadi cukup banyak, dan malah kalau di luar itu lebih banyak digunakan itu yang arbitrase daripada peradilan, ya. Arbitrase dilakukan secara tertutup dan rahasia. Kemudian dalam melaksanakan jalannya arbitrase terdapat arbiter, ya. Ini penengahnya, ya. Penengahnya bisa satu orang, nanti kita lihat ada yang ad hoc, ada yang institusional, ya. Nah, prosedur arbitrase secara umum lebih fleksibel apabila dibandingkan dengan peradilan, ya. Jadi proses-proses tadi yang di peradilan yang cukup kaku gitu ya, kalau arbitrase itu lebih fleksibel. Dan bisa kita lihat penengahnya nanti adalah ahli, ahli di bidang dispute kontrak ya, apalagi kontrak konstruksi itu ada yang khusus gitu ya. Berbeda dengan hakim di peradilan itu kan mungkin bidang keilmuannya adalah hukum, ya. Tidak ada yang mungkin konstruksi segala macam. Tapi kalau di arbitrase, itu mereka ahlinya ya ahli hukum dan ahli hukum konstruksi juga, ya. Jadi mengerti tentang konstruksi. Oke, kita masuk ke pengadilan. Pengadilan ini berarti litigasi, ya. Jadi secara formal ya. Jadi formal, ada badan pengadilannya dari bidang hukum biasanya, ya. Nah, ini ada kelebihannya dibandingkan dengan arbitrase. Jadi kita membandingkan antara pengadilan dan arbitrase, ya. Kepastian hukum, putusan pengadilan memiliki kekuatan hukum yang mengikat dan dapat dieksekusi, ya. Nah, tentu ini dengan catatan tadi, ya, kalau kita mau arahnya ke pengadilan. Arbitrase itu bisa juga mengikat, ya, bahkan boleh dipakai gitu ya tanpa pengadilan pun. Ya, cuman karena kita di Indonesia, maka pihak yang bisa memberikan kepastian hukum di Indonesia ya pengadilan itu sendiri, ya. Arbitrase itu boleh juga ya, atau bisa juga. Kemudian objektivitas, pengadilan diharapkan dapat memberikan putusan yang adil dan tidak memihak, ya. Meskipun kita tahu ada beberapa hal gitu ya yang membuat dia diragukan gitu ya. Misalnya apa? Karena tadi si ahlinya tadi kan harus didatangkan ya. Nah, kalau sedangkan di arbitrase tadi si dewan arbitrasenya juga ahli ya di bidang disputnya konstruksi. Kemudian transparansi, proses pengadilan umumnya bersifat terbuka untuk umum ya. Ini lebih terbuka memang. Kalau arbitrase tadi kan tertutup ya. Kemudian kekurangannya, prosesnya itu memakan waktu yang lama tadi ya, karena ada SOP-nya, tahapan pertama ini berapa lama, tahapan kedua berapa lama. Kemudian biayanya cukup banyak, ada biaya persidangan ya, kemudian ada biaya pengacara ya, terus kita kos-kos yang lain ya, secara tidak langsung juga akan kita keluarkan karena kita harus beberapa kali melakukan sidang. Kemudian ketidakpastian ya, meskipun putusan tadi mengikat, terkadang ada upaya hukum lanjutan untuk dapat memperpanjang proses penyelesaian. Ya, seperti kita tahu, kalau di pengadilan itu belum ingkrah, kemudian itu dilakukan banding, itu bisa naik lagi ke tingkatan yang lebih atas, ya, sampai ke Mahkamah Agung gitu ya, dan lain sebagainya. Oke, kemudian potensi konfliknya, proses litigasi bisa memperuncing konflik antar pihak yang bersengketa, ya, karena tadi kan karena sudah di pengadilan, ya, bisa jadi ngotot-ngototan gitu ya. Nah, lebih baik di arbitrase ataupun bahkan di mediasi gitu ya. Oke. Oke, jadi itu materi yang saya berikan, ya. Kemudian muncul lagi pertanyaan ini, ya. Jadi apa itu sengketa konstruksi dan bagaimana menyelesaikannya?
Harusnya kalian bisa jawab. Ada yang bisa jawab? Oke, silakan Eka. Jadi sengketa konstruksi itu bisa timbul karena dari salah satu pihak telah melakukan cedera janji atau prestasi dalam suatu kontrak konstruksi. Untuk menyelesaikannya bisa melakukan dengan musyawarah untuk mencapai mufakat itu sendiri. Oke, tadi cara pertama ya. Kemudian ada cara lain? Untuk cara lain bisa dengan cara mediasi dan konsultasi dan arbitrasi. Oke, terima kasih jawaban yang bagus ya Eka ya. Kita berikan applause dulu buat Eka dong. Oke, jadi itu ya tadi jawabannya. Ya, sengketa konstruksi adalah prestasi atau cedera janji terhadap kontrak itu sendiri. Bagaimana menyelesaikannya tadi ada beberapa gitu ya. Ada yang berkaitan dengan musyawarah mufakat ya. Jadi ada musyawarah, kemudian ada pilihan tadi 3 ya. Di sini ada mediasi, konsiliasi, dan arbitrase. Nah, ini non litigasi ya. Sedangkan litigasinya yaitu dengan peradilan. Oke. Oke, kita masuk ke studi kasus ya. Studi kasus ini akan ada 2 kelompok ya. Kita bikin 2 kelompok. Ya, jadi kita bikin sini kelompok 1, di sana ada kelompok 2 ya. Kemudian untuk kelompok 1 ya, studi kasus yang harus dibahas per kelompok adalah jika ada sengketa tetapi tidak ditentukan bagaimana menyelesaikannya dalam kontrak ya. Apa yang seharusnya dilakukan oleh para pihak? Ya, tolong diskusikan di sini ya. Kemudian untuk kelompok kedua, jika dalam kontrak sudah ditentukan bagaimana menyelesaikan sengketa, tetapi salah satu pihak tidak mau menyelesaikannya di sana. Nah, apa yang harus dilakukan oleh pihak lainnya? Ya, silakan diskusi ya. Nanti bisa memberikan jawabannya kepada saya. Oke, silakan kelompok 1 menyampaikan jawabannya atau hasil diskusinya. Baik Pak, saya izin menyampaikan berdasarkan hasil diskusi kami yang dapatkan. Pada studi kasus pertama itu, cara untuk yang dilakukan oleh para pihak, yaitu konsultan, owner, kontraktor, dan subkon, itu menyepakati perubahan kontrak dengan menambahkan pasal yang, terkait penyelesaian, sengketa konstruksi itu sendiri, Pak. Oke, jadi itu ya jawabannya tadi ya. Jadi bisa menambahkan pasal baru dengan cara adendum nanti dalam kontrak, ya. Kemudian untuk studi kasus 2, silakan kelompok 2 siapa yang menyampaikan? Oke, silakan jawabannya Niken. Baik, Pak, jadi hasil diskusi dari kelompok 2 yaitu pihak lainnya dapat mengajukan gugatan perdata ke pengadilan karena sudah ingkar janji. Oke, jadi itu jawabannya tadi ya. Jadi cukup bagus kelompok 1 dan kelompok 2, silakan berikan applause buat kalian ya. Oke, apakah masih ada yang ingin bertanya? Oke, silakan. Apa pertanyaannya? Baik, Pak. Jadi bagaimana cara kita menyelesaikan, sengketa dalam kontrak yang baik, Pak? Oke, jadi cara kita untuk membuat kontrak yang baik ya, atau menyelesaikan sengketa yang baik adalah dengan cara paling pertama memitigasinya adalah dengan menuliskan potensi resiko ketika ada sengketa itu sendiri. Ya, di mana kita tuliskan itu dalam kontrak. Jadi kita bisa bikin pasal tentang penyelesaian sengketa konstruksi gitu ya. Dituliskan di situ dengan tepat cara mana yang akan kita lakukan bersama. Ya, kan para pihak ya. Jadi harus kita sepakati, misalnya musyawarah dulu, misalnya yang kedua adalah dengan kalau tidak mencapai musyawarah, berarti kita harus melalui pengadilan. Tapi pengadilannya disebutkan, pengadilannya yang di mana, ya. Entah itu di Jakarta atau di mana, tapi harus ditentukan duluan, ya. Jadi itu caranya, ya. Apakah terjawab ya? Oke. Oke,
Ada lagi pertanyaan? Oke, kalau tidak ada, ya kesimpulan pembelajaran kita. Jadi, sengketa itu adalah sesuatu hal yang sebenarnya agak normal di dalam, konstruksi, dunia konstruksi. Hanya saja bagaimana kita bisa me-maintenance, sengketa tadi, sehingga dia tidak memblow up ya, tidak meledak begitu, ya, sehingga sampai ke pengadilan dan sebagainya. Jadi kita bisa memitigasi dengan cara masukin di kontrak, kita jaga komunikasi dengan baik dengan kontraktor, konsultan ya, sehingga tidak terjadi sengketa, ya. Oke, minggu depan kita akan masuk ke dalam pemutusan dan penyelesaian kontrak, ya. Silakan dipelajari dulu nanti materinya di LMS, ya. Kemudian ini tugas, ya. Masing-masing kelompok membuat kontrak dengan memasukkan pasal tentang penyelesaian sengketa konstruksinya. Ya, nanti rubrik penilaian bisa dilihat di LMS, pengumpulannya H-1 sebelum minggu depan itu kita masuk. Ya, apakah dimengerti? Oke ya. Oke, kemudian ada juga mini quiz ya, minggu depan itu silakan belajar di materi ke-11 sampai ke-13 bisa menggunakan handphone ataupun juga laptop. Ya, nanti soalnya dikerjakan di kelas. Oke. Oke, itu saja yang saya sampaikan. Terima kasih semuanya. Hati-hati di jalan gitu. Semoga apa yang saya berikan materi pada kesempatan kali ini bisa bermanfaat bagi kita semuanya. Oke, terima kasih. Selamat pagi semuanya. Oke, terima kasih. Baik, sekian video pembelajaran dalam mata kuliah pengadaan dan kontrak pada program studi Teknik Sipil Fakultas Pembangunan Berkelanjutan pada Institut Teknologi Kalimantan, Balikpapan, Kalimantan Timur. Video ini digunakan sebagai salah satu syarat penyusunan dokumen pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKT PT. Semoga dapat menjadi pertimbangan baik dalam proses pengajuan sertifikasi dosen gelombang 1 tahun 2025. Terima kasih bagi tim asesor, pimpinan ITK, tim kreatif DKV ITK, dan seluruh pihak yang turut membantu dalam kegiatan sertifikasi dosen ini. Tetap semangat dan salam sehat bagi kita semuanya. Terima kasih.